Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di mata kuliah kita di pemrograman orientasi objek 2. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang class access modifier atau kita singkat aja access modifier ya, atau scope. Jadi pada mata kuliah ini kita akan bahas ini. Kita sebelumnya telah belajar tentang hierarki program di mana programnya itu terbagi antar package, class, dan juga kelas itu akan terbagi atas atribut, method, dan function. Nah, di dalam kelas itu ada atribut, method, dan function, dan di kelas ini ada banyak ya. Kelas ada banyak, dan package-nya juga ada banyak. Nah, inilah hierarki program yang kita telah pelajari kemarin-kemarin. Nah, dalam setiap kelas ini pasti ada saling ini ya, interaksi antara satu kelas dengan yang lain. Karena kita belajar OOP, jadi kita akan belajar keterkaitan antara kelas satu dan kelas yang lainnya. Dan dimana kalau kelas ini mereka akan bisa mengakses satu sama lain. Nah, untuk itulah kita harus menjaga ya data-datanya agar kelas-kelas itu tidak agar aman aksesnya di dalam sebuah program. Jadi itu diperlukan access modifier. Nah, kita akan masuk ke penjelasannya. Access modifier atau saya sebutnya scope ya atau cakupan merupakan perintah mengatur hak akses dari data yang ada pada program. Jadi bisa dibilang ini hal ini mengatur datanya. Itu access modifier ya. Nah, di sini ada 4 access modifier yang kita ketahui. Yang pertama itu public. Ini adik-adik sering lihat ya di dalam codingan kita. Ada public, terus ada protected, ada private, dan juga non-modifier atau default. Jadi ada 4 access modifier yang biasa kita gunakan atau yang bisa kita gunakan nanti ya. Sini ada 4, di mana cakupannya ini akan terbagi atas seperti ini. Cakupannya ini ada berbeda-beda ya. Di sini ada class, package, subclass, dan word. Jadi ini kelas ini maksudnya hanya sebatas kelasnya saja ya, hanya sebatas objeknya saja. Terus untuk package itu hanya sebatas satu package-nya. Terus untuk subclass itu untuk pengambilan pada kelas anak. Dan juga word itu artinya dia public ya. Oke, di sini ada kita lihat public. Yang pertama, public itu bisa diakses di mana saja, dari kelas juga bisa, dari package bisa, subclass bisa, dan juga word juga bisa. Terus selanjutnya ada protected di sini. Ada protected di sini. Di kelas bisa, package-nya bisa, subclass-nya juga bisa. Meskipun dia kalau mulai diakses di kelas di package yang lain ya, di word yang lain ini sudah tidak bisa ya. Nah, sedangkan default sendiri dia hanya bisa diakses pada kelasnya sendiri. Terus di package dalam package-nya juga bisa, tapi di subclass yang khusus itu tidak bisa. Di subclass khusus tidak bisa. Nah, di sini untuk private dia hanya bisa di kelasnya saja ya. Nah, ini merupakan cakupan dari access modifier. Oke. Nah, access modifier atau scope itu cakupannya seperti ini. Ada bisa lihat di mana public itu akan merata di seluruh program, bisa diakses di mana saja. Selanjutnya ada protected di sini. Protected itu bisa diakses di kelas, di kelasnya, di package-nya bisa, dan juga di subclasses-nya juga bisa, di anakan ya, kelas anakan. Nanti kita akan belajar tentang kelas anakan ya. Selanjutnya di default di sini dia hanya bisa diakses di kelasnya dan juga di package-nya saja. Nah, dan terakhir ada private, dia hanya bisa diakses di kelasnya saja sendiri ya. Nah, seperti itu untuk access modifier. Kita akan coba buka codingnya. Oke, ini NetBeans ya. Ini merupakan file project baru, kita bisa lihat di sini. Saya buka NetBeans-nya, mana NetBeans. Sudah kelihatan NetBeans. Nah, di sini merupakan project baru ya. Ini project mentah kosong. Kita lihat di sini. Nah, sebelum memulai kita coba perhatikan dulu di sini di bagian kanan ya. Bagian kanan kita coba perhatikan di sini. Bagian kanan, bagian kiri ya, mohon maaf. Nah, di bagian sini kita bisa lihat di sini ada sebuah source package, di mana package-nya ini kita menggunakan mengajar OP modifier ya, modif. Ini merupakan package yang kita gunakan. Nah, kita akan coba membuat sebuah Java class baru, di mana Java class-nya saya namakan saja new class lah. Saya namakan new class di sini. Dan di new class ini saya anggapnya misalnya ada
string nama ya. Saya akan buat 4 buah variabel dengan string nama. Saya Harun di sini. Terus integer umur ya. Misalnya umur saya sekarang 25. Terus selanjutnya integer tinggi badan saya 175. Terus untuk integer BB ya, berat badan saya itu 53. Nah, misalnya kita mempunyai 4 buah variabel seperti ini. Nah, untuk mengakses kelasnya, kita biasa lakukan pada pemrograman seperti ini saja. Kita ambil dulu kelasnya, karena ini kelas publik, berarti bisa kita panggil ya. Jadi langsung saja new class, karena dia new class ya, di sini ya, new class, misalnya di sini Harun sama dengan new class seperti ini. Nah, ini untuk mengambil data. Maksud saya menginstansiasi objeknya. Setelah instansiasi objek, kita akan coba akses datanya. Nah, di sini kita bisa akses semua ini. Umur, tinggi, nama, dan BB. Nah, di sini kita bisa akses semua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa akses semua? Karena seluruh variabel di sini kita bisa lihat ini merupakan non-modifier ya. Ini termasuk non-modifier atau default. Jadi kita bisa cek dulu cakupannya default yang tadi. Jadi default itu bisa diakses di ini ya, bisa diakses di kelas dan package-nya. Kita bisa lihat di sini. Dia bisa diakses di kelas dan package-nya. Karena dia masih dalam satu package ya, kita bisa lihat di sini dalam satu package ngajar OOP div ya, meskipun dia di kelas berbeda, tapi dia bisa saling akses. Dia bisa akses di sini. Jadi saya mau akses namanya bisa ya. Saya bisa akses namanya. Coba sistem out print. Coba akses namanya. Nah, ini bisa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya di sini saya private ya namanya. Saya akan coba turunkan dia hak aksesnya menjadi private di sini. Nah, ini akan menjadi error ya. Di sini akan error. Nama has a private access in new class. Artinya hak akses di sini kita tidak berikan ya. Di sini Harun titik nama, kita lihat di sini. Ini tidak akan bisa saya akses ini, bakal error. Karena kenapa? Variabelnya sudah kita taruh menjadi private. Jadi karena private itu, kita bisa lihat cakupannya kembali ya. Kita bisa lihat cakupannya di sini kembali. Private itu hanya dalam kelasnya sendiri. Dia hanya di dalam sini saja. Di dalam sini saja. Ada yang bisa lihat ya? Nah, dia hanya di dalam kelasnya saja. Jadi dia tidak akan bisa diakses di luar kelasnya atau di package-nya, itu tidak bisa. Nah, itu contoh salah satu modifiernya. Nah, kita akan coba ke protected. Kita akan coba protected. Bagaimana kalau misalnya dia ke protected ya? Misalnya kita coba ganti jadi protected. Nah, ini juga bisa diakses dia. Lihat, bisa diakses. Oke. Ini juga masih aman ya, protected ya. Masih aman juga diakses. Kita coba cek. Aman. Nah, kenapa protect bisa diakses di dalam package? Nah, karena dia cakupannya lebih luas lagi daripada non-modifier. Jadi protected ini bisa juga masuk di dalam kelas anakan. Kalau misalnya kita membuat kelas anakan, itu juga bisa diakses. Tapi untuk kelas anakan nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Materi sini saya tidak akan membuat kelas anakan ya. Ini saya kasih contoh saja. Oke, selanjutnya untuk kelas paling tinggi adalah kelas public. Kelas public itu kita bisa akses di mana saja, bahkan di luar pun kita bisa akses ya. Nah, kita akan coba membuat sebuah package baru di sini. Kita akan coba buktikannya. Kita akan buat package baru. Saya akan coba buat package baru. Nama package-nya adalah package 2. Anggap saya package 2 di sini. Saya akan buat sebuah Java class dengan nama test sini. Nah, saya akan mau coba akses
new class Java yang ini ya, new class Java saya akan akses dan akan saya panggil di sini. Saya akan coba dulu ambil dulu static void-nya supaya ini bisa dijalankan ya. Kita akan bisa jalankan dulu ini. Kita akan buatkan dia main program pada tes ya, tes Java. Nah, saya akan coba jalankan tes Java-nya. Dan ini build successful. Oke, berhasil ya. Nah, saya mau coba panggil kelas ini, new class ini di dalam package 2. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita harus panggil dulu package-nya ya. Coba kita buat dulu new class, bisa nggak? New class Harun 2 ya. Nah, ini bakal error. Kenapa bakal error? Karena di sini dia berada di package yang berbeda ya. Di sini dia berada di package yang berbeda. Oleh karena itu kita harus import dia, import for ngajar modif new class. Jadi untuk bisa mengakses sebuah kelas pada package yang berbeda, kita harus mengimpornya. Nah, langsung saja sini ada import ngajar OOP modif. Ini nama package-nya ya, ngajar OOP modif yang ini. Titik new class. New class itu yang mana yang ini ya? Jadi kita akhirnya bisa mengakses kelas ini. Oke, kita akan coba akses Harun 2 ya. Di sini kita lihat new class-nya dulu. Ini ada 4 buah variabel. Kita mau akses coba variabelnya. Soalnya Harun 2 titik. Nah, di sini tidak ada variabel yang bisa diakses. Oke. Pertanyaannya, kenapa tidak ada bisa variabel yang ada diakses di sini? Semuanya kosong ya, tidak ada variabel, tidak ada beda dengan seperti yang kita akses di sini ya. Di sini kalau kita cek aksesnya Harun titik, di sini ada BB, ada nama, ada tinggi, ada umur, ini semua ada ya. Nah, tapi kenapa di bagian di sini ini tidak ada? Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah karena di sini semuanya tidak ada public variable. Semuanya hanya menggunakan non modifier dan juga protected ya. Di sini ada protected dan juga non modifier. Ada 3 sih non modifier sini. Jadi bagaimana caranya supaya bisa diakses? Ya, kita ubah jadi public. Karena kita lihat cakupan scope public di sini. Scope public itu mencakup seluruh kelas. Jadi kita harus ubah aja jadi public dulu. Oke, kita akan tes di sini. Apakah sudah bisa dipanggil? Nah, baru ada nama di sini. Akhirnya sudah bisa dipanggil namanya. Oh, ini error kenapa ini? Assume return value on new variable. String nama. Oke. Jadi kita harus store ininya, store variable. Seperti ini. Jadi kalau ini sudah bisa di sistem titik out ya. Sistem titik out titik. Coba print. Coba print dia. Ini bisa ya. Maaf. Nah, ini Harun ya. Nah, seperti itu tentang modifier. Sangat gampang ya untuk memahami modifier sendiri. Itu sangat simple sekali. Adik-adik cuma bisa atur-atur saja cakupannya antara private default ya. Default ini sama dengan non modifier atau tidak kita tuliskan modifiernya. Terus ada protected dan juga public. Itu tadi saya harap bisa dipahami. Nanti adik-adik bisa coba-coba lagi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika ada, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika tidak ada, kita lanjut. Apa? Oh ya, thank you. Terima kasih. Oke, sudah selesai untuk mata kuliah hari ini. Materinya sangat singkat dan juga mudah-mudahan bisa gampang sekali dimengerti ya. Karena ini sebenarnya materinya sangat gampang dimengerti, sangat gampang dipahami, sangat gampang dipelajari. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari saya. Ya, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya.